Pernah mas saya itu kursus hasilnya bagus banget gitu kan. Saya dengan PD-nya menawarkan kue dengan foto hasil kursus saya. Dan orangnya pesen, tapi ketika saya bikin ulang, itu saya sampai habis telur banyak banget. Jadi mungkin kalau teman-teman yang lain mungkin fokusnya ke penambahan omset kayak gitu ya. Tapi kalau kami lebih ke hari ini kami berkesempatan berkunjung ke Rahapi Bakery, ke tempatnya Mbak Vika. Menarik, Rahapi Bakery ini berlokasi di daerah Imogiri Barat yang sebetulnya cukup jauh dari kota, tetapi beliau cukup intens mengembangkan usaha ini, dan buktinya usaha yang berada di daerah agak jauh dari kota ini juga bisa berkembang kok. Boleh Mbak Vika? Yang pertama, kenalkan Mbak Vika ini siapa, usahanya apa sih, produknya apa aja? Oke, terima kasih Mas Imam. Sebelumnya kami senang sekali Mas Imam mau main ke sini. Perkenalkan, saya Elvika atau biasa dipanggil Vika. Untuk brand kami sendiri bernama Rahapi. Rahapi itu kalau bahasa Jawa artinya selamat menikmati. Kami ambil dari kata-kata Sugeng Rahapi. Nah, untuk produknya sendiri kami ada beberapa macam, ada roti, cake, brownies, bolen, kue kering, dan lain-lain. Tapi untuk produk best seller kami adalah roti yang khususnya untuk hantaran. Hantarannya itu macam-macam sih Mas, ada yang untuk peringatan kematian, ada yang untuk pernikahan, kelahiran, khitan, maupun acara-acara penting lainnya. Oke, Mbak Vika, Rahapi ini kalau boleh dijelaskan, mulai usaha sejak kapan, terus kenapa tuh mau atau memutuskan terjun untuk usaha di bakery ini? Iya, kalau mulainya tahun 2020, sebenarnya waktu itu saya lagi kerja sebagai karyawan di salah satu sekolah swasta. Kita tahu sendiri ya Mas, di sekolah itu gajinya berapa. Terus waktu itu saya sering bawa kue aja di sekolah kayak gitu. Nah terus akhirnya saya hamil, dan karena ada riwayat keguguran sebelumnya, sama suami kita sepakat untuk di rumah aja kayak gitu sambil usaha. Itu sih Mas untuk awal mulanya dulu. Jadi berawal dari ini ya, mau sambilan aja. Awalnya sambilan ya. Berarti kalau di-compare dengan hasil bekerja saat itu dibandingkan dengan saat ini tentu jauh ya? Sangat jauh. Oke, Mbak Vika sebelumnya ada background di bidang ini nggak? Kalau di bakery saya benar-benar dari nol Mas, karena kalau kuliah sendiri atau sekolah juga saya dulu cuma di sekolah negeri biasa, bukan kejuruan. Terus kuliahnya juga saya di teknologi pangan sih, tapi bukan yang membuat produk gitu ya, lebih ke manajemen. Cuma kalau untuk pengalaman sebelumnya, saya sempat kerja di beberapa UMKM. Jadi mungkin saya sedikit belajar juga tentang bagaimana memulai usaha ketika saya dulu bekerja di situ, seperti itu. Bekerja di UMKM ada kaitannya persis dengan usaha ini? Atau bakery, perbakerian? Enggak jauh. Dulu saya di souvenir sama di cincin. Berarti memulai bakery ini butuh effort dong untuk... Iya. Boleh diceritakan waktu itu? Waktu itu awalnya kan kita cuma bikin kue-kue yang kita bisa dulu ya Mas, kayak brownies, terus apa namanya, bolu-bolu kukus kayak gitu. Terus tapi kita kadang gagal juga nih bikin, karena mungkin kan nggak ada basic belajar yang bener gitu ya. Terus akhirnya saya cari-cari kursus gitu, jadi belajar di kursus. Terus kita juga tanya-tanya ke gurunya, mungkin apa saja yang bisa jadi penyebab misal produk gagal, terus apa yang harus dihindari biar produknya hasilnya bagus kayak gitu. Selebihnya lebih ke karena udah banyak bikin ya Mas gitu. Dan fun fact-nya dulu pernah Mas saya itu kursus hasilnya bagus banget gitu kan. Terus
ada di Facebook orang nyari kue gitu. Saya dengan PD-nya menawarkan kue dengan foto hasil kursus saya. Dan orangnya pesen cuma 12 loyang waktu itu. Tapi ketika saya bikin ulang, itu saya sampai habis telur banyak banget karena kuenya ternyata nggak bisa sebagus waktu saya kursus kayak gitu. Dan ya dari itu saya belajar, oh apa yang salah. Ternyata waktu itu saya cuma salah motong kertas aja, Mas. Jadi memang, oh ternyata sedetail itu ya membuat kue tidak, yang kelihatannya mungkin simpel ya, mengikuti resep kemudian jadi. Tapi ternyata ada banyak hal yang harus diperhatikan, seperti itu sih. Menarik. Artinya kawan-kawan yang hari ini tidak punya background di bidang tertentu, di usaha ya, usaha dengan bidang tertentu, itu juga berpeluang untuk bisa memulai usaha dong. Ya. Kalau berkaca dari pembelajaran Mbak Vika ini. Tanggapannya gimana? Kalau menurut saya sangat bisa sih. Yang penting kalau bagi saya mungkin fokus ya Mas. Jadi kalau misalnya memang kita mau memilih suatu bidang, sebaiknya fokus di situ. Karena kalau kita nggak fokus, pasti ilmu yang kita dapat itu tuh akan setengah-setengah gitu. Jadi hasilnya juga kita dapatnya setengah-setengah gitu. Tapi kalau kita fokus, hasil yang kita dapat juga akan lebih maksimal. Ini kan usaha kalau dibilang ya nggak di kota lah ya. Tapi memang tempat jenengan ini ada di jalur utama gitu. Tapi kan sebetulnya kalau ngomongin pangsa pasar dibandingkan dengan kota agak jauh. Ya. Nah, gimana strategi Mbak Vika untuk tetap bisa tumbuh ketika usaha ini berada di daerah seperti itu? Kalau kita lebih ke yang pertama, kita mengupgrade packaging ya Mas. Jadi walaupun mungkin kelihatannya kita tuh di desa, tapi packagingnya cukup bersaing dengan bakery lain. Kemudian juga kita lebih ke marketing online-nya gitu. Jadi orang-orang yang jauh dari sini juga bisa mengakses produk kita maupun info-info terkait produk kita melalui sosial media. Kemudian juga ada fasilitas-fasilitas. Jadi kita memberikan free ongkir untuk jarak tertentu dan minimal pembelian tertentu. Sama kita juga memberikan garansi Mas. Jadi misalnya produk kita itu misalnya rusak atau mungkin basi, kita berani ganti 100%. Gitu. Jadi pelanggan walaupun mungkin jauh dan nggak bisa ke sini, tapi mereka merasa aman untuk bertransaksi karena ada jaminan. Kalau boleh tahu Mbak, konsumen paling jauh itu daerah mana? Dekat Bandara YIA. Bandara YIA? Iya, itu paling jauh kalau di Jogja ya. Tapi kalau di luar Jogja kita sampai ke Papua pernah. Tapi untuk Papua itu biasanya orangnya ngambil ke sini, nanti dia bawa sendiri pakai pengiriman apa, kami kurang paham, tapi memang dibawa untuk dijual kembali di sana. Untuk bisa dapat Papua tadi, strategi apa yang jenengan kerjakan? Sebenarnya memang marketing online aja sih Mas. Jadi info dari konsumen kami tersebut juga dia memperoleh info produk kami dari sosial media gitu. Kemudian dia coba datang ke sini, order beberapa box dan ternyata cocok, jadi kemudian repeat order seperti itu. Untuk yang di Papua sendiri bolon pisang produknya. Ya, jadi memang kalau kami lihat ada setiap daerah itu punya ini ya, mungkin minat yang berbeda-beda terhadap produk kami seperti itu. Mbak memulai usaha dengan tidak berada di bidang tersebut itu kan cukup menantang. Artinya Mbak Vika sudah melalui itu. Nah, kira-kira sekiranya nih, tantangan apa saja sih ketika yang Mbak Vika alami dari mulai awal hingga saat ini yang mungkin tantangan itu menjadi poin sebagai apa ya, tumpuan pertumbuhan dari bisnis ini? Mungkin kalau tantangan yang paling sering itu karena kami kan menyasarnya pasar hantaran ya Mas, dan sedangkan untuk acara-acara seperti itu biasanya musiman, jadi ada bulan-bulan tertentu yang memang sangat ramai, ada bulan-bulan tertentu yang sangat sepi gitu. Jadi memang tantangan kami adalah bagaimana ketika tidak musim itu pelanggan tetap order gitu. Caranya gimana Mbak ketika tidak musim dan tetap Kalau order? pertama kita pakai ads gitu, terus
kita juga lihat-lihat bulannya Mas. Jadi misalnya kadang yang sepi itu kan ketika libur sekolah ya. Jadi musim anak-anak libur sekolah itu biasanya orderan sepi sekali. Tapi di situ biasanya kita iklannya adalah hantaran untuk hitan gitu. Karena biasanya libur sekolah itu anak-anak hitan seperti itu. Kemudian yang kedua kita juga ada pizza. Jadi pizza itu kita bikin memang hanya saat pre-order aja. Dan momen-momen biasanya waktu seperti itu tuh pizza rame banget gitu Mas. Jadi ya itu bisa jadi istilahnya produk pengganti ketika orderan hantarannya tidak sebanyak biasanya. Ngomongin soal produk hantaran ini kan sebetulnya kalau kita cek di Jogja sendiri ya, itu kan banyak nih, saingannya akeh. Intinya seperti itu. Nah, kelebihan apa sih atau apa sih sebetulnya yang Rahapi Bakery tawarkan kepada konsumen sehingga mereka mau untuk ke Rahapi Bakery? Kalau kita menawarkannya produk kita bisa customize, jadi bisa sesuai budget dari konsumen. Jadi kita mensiasatinya pakai ukuran loyang aja sih Mas. Gitu. Misalnya untuk roti yang biasanya harganya 28.000 gitu. Pelanggan budgetnya cuma 15.000. Oke, kita buatin tapi loyangnya kita pakai ukuran yang lebih kecil dengan packaging yang sama, kemudian dengan fasilitas yang sama bisa diantar juga. Biasanya nanti mereka yang memang budgetnya terbatas itu akan memilih mengurangi ukuran gitu. Atau bisa juga kita tawarkan bisa custom rasa. Biasanya kan untuk toko-toko kue lain sudah ada paket-paket tertentu seperti itu. Tapi di sini bisa request misalnya yang biasanya roti sobek itu isinya vanilla, coklat sama keju, bisa request diganti abon coklat sama keju kayak gitu. Jadi bisa menyesuaikan budget dan keinginan mereka. Dan menurut saya ini cukup efektif sih Mas, karena kadang konsumen itu nggak nyaman atau nggak enak gitu loh ketika mau minta-minta ke toko. Tapi karena kami di awal udah menawarkan bahwa oh di sini bisa custom kok, jadi mereka lebih nyaman untuk konsultasi terkait hantaran mereka. Kalau kami lihat dari 2020 ya, mulai artinya pandemi kemarin kan? Iya. Pandemi kemarin baru mulai, terus saat ini ya sekitar 4 tahun. Kalau kami lihat pertumbuhannya cukup baik. Kiat apa yang Mbak Vika kerjakan selama ini? Kalau kami lebih ke ini sih Mas, jadi mungkin kalau teman-teman yang lain mungkin fokusnya ke penambahan omset kayak gitu ya. Tapi kalau kami lebih ke optimasi profit kayak gitu. Jadi kami banyak mengoreksi misalnya ada proses-proses produksi yang misalnya terlalu boros atau terlalu lama itu bisa di-cut. Jadi nanti bisa mengurangi biaya operasional, bisa menambah profit kayak gitu. Terus kami juga di hantaran itu kami juga sekarang menambahkan additional seperti tas kain dan juga pita, itu juga nambah margin juga untuk kami seperti itu. Jadi kami lebih fokus ke optimasi, karena menurut kami yang nantinya akan bisa membantu usaha kita untuk sustain itu kan karena selalu ada keuntungan ya Mas. Jadi percuma misalnya kita punya omset yang gede tapi keuntungannya nggak ada kayak gitu. Jadi kami fokus biar tetap ada untungnya nih, jadi kita bisa jalan terus kayak gitu. Kalau boleh tahu Mbak, bagian mana yang bisa dari proses ini yang bisa dipangkas atau diefisiensi sehingga bisa meningkatkan margin? Mungkin bisa ngasih gambaran ke kawan-kawan yang nonton. Kalau contohnya mungkin roti ya Mas, roti itu kan dulu kita proofing 2 kali. Jadi proofing pertama 15 menit itu harus dimasukin ke lemari proofer dulu. Terus itu berarti kan kita cuma nunggu diem, terus habis itu dikeluarin, diisi, baru di proofing lagi 30 menit. Kita nunggu lagi kayak gitu. Dan sekarang kita proofingnya jadi 1. Jadi 30 sama 15 menit sekali. Dan ternyata hasilnya sama. Hasil produknya sama, tidak mengubah rasa maupun tekstur. Dan seperti tadi yang mungkin Mas Imam udah lihat kan, ketika rotinya udah masuk ke lemari bisa langsung adon lagi. Jadi nggak ada waktu tunggu untuk nunggu proofing dulu baru diisi seperti itu. Jadi kita menghemat waktu tunggunya. Terus Mbak, perjalanan 4 tahun nih
Kendala atau punya masalah terbesar, terberat, kira-kira apa Mbak? Boleh diceritakan waktu itu? Dan bagaimana jenengan mengatasi hal itu? Kalau terberat mungkin waktu COVID yang 2021 ya Mas, yang waktu itu banyak banget yang kena, dan kebetulan waktu itu saya sama karyawan saya semua kena. Jadi kita tutup 1 bulan full, dan di situ kan kita tetap jalan ya, tetap jalan operasional, tetap kita juga gaji, tapi bener-bener kan kita pemasukannya sama sekali nggak ada. Terus ada beberapa juga bahan yang akhirnya expired kayak gitu, terus telur juga kita udah stok beberapa kerat, akhirnya cuma kita bagi-bagi aja karena ya udah nggak tahu kan harus isolasi mandiri ya Mas waktu itu. Terus kemudian di bulan berikutnya, karena itu momennya adalah momen habis kena COVID, kita bikin promo itu Mas, apa namanya, hantaran syukuran sembuh dari COVID. Ya jadi alhamdulillah itu bisa nutup yang kemarin minus-minus di bulan sebelumnya itu. Mungkin kalau yang paling berat waktu itu sih Mas, karena benar-benar nol banget kita pemasukan. Berarti salah satu inovasi ya di masa-masa itu. Iya, dan itu rame banget karena kami juga nggak nyangka, oh ternyata banyak banget ya yang mau syukuran setelah sembuh dari COVID kayak gitu. Menarik. Terus Mbak, ini kita ngomongin soal Ibu ini kan tidak lepas dari bagaimana mengelola uang. Nah, apa yang Rahapi kerjakan dalam hal pengelolaan manajemen keuangan sehingga bisa rigid dan pada akhirnya bisa bantu pertumbuhan dari usaha ini? Kalau kami sih sekecil apapun kami pakai uang Rahapi itu kami selalu catat Mas. Bahkan misalnya kita parkir tapi nggak bawa uang, yang ada uang toko itu kita catat. Terus kita wajib mengembalikan. Kemudian yang kedua, kita juga ada akunting freelance yang itu memang tugasnya adalah menghitung laba rugi kita setiap bulannya, terus menghitung aset, kemudian penyusutan dan lain-lain, dan berapa yang harus kita sisihkan untuk nantinya misalnya harus ada perbaikan alat seperti itu. Jadi ada yang membantu kami untuk mengepos-poskan uangnya itu ditaruh di mana aja gitu. Bagaimana dengan sistem gaji? Kalau gaji kita ada per hari, terus ada lembur juga, terus tiap tahun kita ada kenaikan. Itu ya memang di sini kita gajinya belum tinggi ya. Saya juga selalu mengatakan ke karyawan di sini memang gajinya belum tinggi. Saya juga selalu memberikan pengertian, misalnya di momen-momen tertentu kita sepi banget dan nggak ada yang bisa diproduksi, saya juga minta tolong ke mereka, ya udah libur dulu ya kita. Jadi saya rasa yang terpenting untuk apalagi untuk UMKM ya Mas, komunikasi sih. Biar sama-sama. Kalian di belakang kan ada beberapa teman-teman yang bantu produksi. Gimana Mbak Vika mengelola atau memanage teman-teman ini sehingga bisa membantu optimalisasi bisnis ini? Mungkin kita menyesuaikan dengan bidang yang sudah bisa apa. Ya, misalnya mungkin ada anak PKL yang memang belum bisa benar-benar bantu di produksi, kita coba alihkan dulu ke bagian-bagian administrasi yang tidak resiko terhadap kualitas atau produk yang dihasilkan kayak gitu. Kemudian kalau untuk produksi sendiri ini juga fun fact-nya ya Mas, karyawan saya juga nggak ada yang dari Bulgar gitu. Bener-bener kita itu yang satu dulu memang belajar jualan kue-kue sendiri, jadi memang otodidak juga. Terus yang satu nggak ada basic juga, tapi pernah kerja di pabrik roti 7 tahun gitu. Jadi ya kita saling belajar aja sih Mas, karena kita sama-sama bukan yang dari pendidikan Buddha gitu. Motivasi terbesar apa sih? Mau susah-susah atau capek-capek ngembangin usaha ini? Sebenarnya kalau motivasi pertama ya
Ya ini sih Mas, tetap menghasilkan meskipun di rumah. Terus yang kedua, karena kita udah ada pelanggan yang, jadi dulu pernah juga Mas, kami sempet karena udah ini tuh kita mau tutup gitu. Bahkan karyawan tuh udah saya bilang, kayaknya kita tutup deh, kita udah nggak bisa gitu. Tapi di 1 bulan itu ternyata masih banyak pelanggan yang nyari kita, jadi akhirnya yaudah yuk kita buka lagi yuk, masuk lagi. Oke, Rahapi bisa ditemukan sama teman-teman itu di mana aja? Bisa di Instagram kami rahapi.bakery atau bisa berkunjung ke outlet kami di Rahapi. Terakhir Wafika, harapan ke depan dari Rahapi 5 tahun, 3 sampai 5 tahun ke depan kira-kira bagaimana? Harapannya pemasarannya meluas, produknya lebih dikenal banyak orang, terus juga harapannya karyawan-karyawan saya juga bisa gajinya lebih oke lah, terus bisa lebih apa ya, lebih sejahtera. Mbak, dalam menjalankan bisnis ini ada nggak kira-kira orang yang memang berpengaruh dengan bisa belajar atau dengan apa ya, adopt dari sana terus dengan pakai untuk bisnis ini? Kalau yang benar-benar full kita adopt ya ada ya Mas. Cuma saya banyak ketemu teman-teman UMKM yang memang bikin kue atau usahanya di bidang bakery dan banyak sekali gitu saya. Jadi setiap usaha itu menurut saya punya plus minusnya masing-masing. Jadi misal kayak ada Mama Cookies, ada Rita Roti, ada Marauleng, terus ada Landscape di dekat sini juga. Mereka lebih senior dan kita banyak sharing juga. Jadi mungkin kalau adopt dari banyak tempat ya Mas gitu. Jadi saya senang belajar dan senang ketemu orang siapapun itu. Jadi ketika mereka punya entah itu mungkin tips suksesnya mereka atau mungkin tips gagalnya mereka, itu jadi bahan belajar. Oke, satu lagi Mbak, saran untuk kawan-kawan yang baru memulai usaha, apa yang jenengan bisa sarankan ke mereka? Mungkin sarannya tetap fokus aja dan semua itu butuh kerja keras, apalagi kalau kita bukan anak sultan ya gitu. Jadi jangan menyerah dan kalau ada peluang selalu coba, kayak gitu aja sih. Terus kesalahan apa yang sekiranya pengalaman dari Rahapi Bakery selama 4 tahun sekiranya harus mereka hindari ketika awal-awal memulai usaha? Mungkin ini ya, sistem atau SOP. Jadi itu juga sangat penting, apalagi kalau awal-awal kita mungkin udah terima orderan dan udah banyak, ternyata kita belum ada SOP dan produknya nggak sesuai saat kita bikinnya sendiri gitu. Jadi kecil apapun usahanya, usahakan sudah ada sistem di sana. Sebelum jadi Rahapi ini kan dulu kalau nggak salah Buku Bakery ya. Kenapa pindah atau ganti menjadi Rahapi? Sebenarnya itu karena kita dapat surat, jadi kita disuratin sama 2 brand, yang satu di Jogja, yang satu di Bandung. Itu yang di Jogja brand Mbak Pia, tapi bukan Mbak Pia yang kukus ya bukan Mbak Pia yang kukus. Jadi itu menyurati kami, intinya adalah tidak mau kami memakai merek tersebut. Kemudian kalau kami sendiri sih, jadi dulu itu waktu namanya Tugu itu banyak sekali Mas yang masuk ke sini nyari Mbak Pia kayak gitu. Dan setelah kami pikir-pikir sendiri, kayaknya kami nggak mau juga deh jadi brand yang dikiranya brand itu kayak gitu. Kami pengen punya brand yang memang ya udah itu tuh kami kayak gitu. Akhirnya kita cari nama yang memang apa ya, Jogja banget kayak gitu. Terus ya udahlah, bismillah, nggak apa-apa kita ganti semuanya jadi Rahapi. Brand yang menyurati tadi artinya sudah punya hak merek sendiri Pak ya? Mereka sudah lebih, dan sebenarnya kita bisa naik ke itu ya, sidang ya. Cuma saya nggak pengen ngajar itu sih, karena saya menyadari juga brand saya masih baru dan kayaknya belum banyak dikenal juga. Jadi menurut saya ya udahlah, kayaknya emang mungkin
rezeki saya bukan di brand yang ini, harus ganti nama. Dan ternyata memang setelah ganti nama lebih ramai mas, gitu karena kita branding dari nggak cuma nama aja tapi juga dari warna ya, dari tone color. Itu kan dulu kami tone colornya ngawur kayak gitu, kuning sama biru, padahal untuk makanan dan itu bukan warna yang sesuai. Jadi ya kami bersyukur aja sih, justru ya mungkin itu caranya Allah untuk memberikan kami brand yang benar-benar kami banget, dan insya Allah lebih berkah dan lebih laris. Dan sudah didaftarkan merek yang terakhir ini? Yang ini sudah terdaftar. Good. Akhir, minta leher lagi. Terakhir terus ya. Mentalitas seperti apa yang harusnya dimiliki oleh seorang pengusaha atau pelaku usaha pemula? Kalau mentalitasnya memang harus tahan banting ya mas, dan kalau menurut saya sih ya mentalitas orang beriman ya, apa ya istilahnya, kalau kita lagi down itu ya memang ya ini cobaan dari Allah kayak gitu. Terus atau bisa jadi kita rame juga, itu juga cobaan dari Allah gitu. Jadi kalau pas rame usahakan nabung, kalau pas sepi ya usaha terus.